Ketika hipnos membuatmu tidur, dalam keheningan, Morpheus membawa kita ke dunia mimpi yang tak terjelajahi. Morpheus menyampaikan pesan ilahi, membawa sabda para dewa, menuntun manusia ke jalan yang dikehendaki para dewa. Mendengar kata Morpheus mungkin membuat kita teringat pada kata morfin. Ya betul, kata morfin memang diambil dari nama dewa mimpi itu, Morpheus. Morpheus adalah cucu Dewi Malam Nyx dan putra dewa tidur Hypnos. Hypnos sang dewa tidur dan Pasithea dewi relaksasi memiliki 1000 anak yang disebut Oneiroi. Dan Morpheus adalah salah satu dari Oneiroi itu. Sama seperti Nyx dan Hypnos, Oneiroi juga tinggal di dunia bawah, di dunia yang dikuasai oleh Hades. Di dalam teks-teks kuno, Morpheus, sang pemimpin Oneiroi, digambarkan sebagai dewa yang kuat namun lembut dengan sayap berbulu besar di punggungnya. Ia digambarkan tinggal di gua yang gelap yang penuh dengan biji bunga popi yang melambangkan tidur dan mimpi. Jadi ketika Nyx menutup langit dengan selendang hitam bertabur bintang, Hypnos ikut naik ke langit bersama ibunya setiap malam. Hypnos membawa opium atau tangkai bunga popi yang menyebabkan tidur. Ketika manusia tidur lelap, Oneiroi pun menjalankan tugasnya memberi mimpi dalam bentuk bermacam-macam. Oneiroi yang terkenal adalah Morpheus, yang sering datang menjelma menjadi manusia dan menyampaikan pesan dari para dewa kepada manusia yang sedang tidur. Morpheus berasal dari kata morph dalam bahasa Yunani yang berarti bentuk. Morpheus memiliki kemampuan berubah-ubah bentuk. Kita agak terbiasa mendengar kata morph ini dalam istilah metamorfosa yang mengingatkan kita pada perubahan bentuk kupu-kupu. Oneiroi lain yang terkenal adalah Phobetor atau Iselos yang muncul dalam mimpi dalam bentuk binatang atau monster. Dan kemudian Phantasos yang muncul dalam bentuk benda mati seperti air, gunung, bebatuan, dan lain-lain. Oneiroi dalam mitologi Yunani ini adalah padanan kata dari Somnia dalam mitologi Romawi. Somnia adalah anak-anak Somnus, dewa tidur Romawi. Nah, dari situlah asal-usul istilah insomnia. Kemampuan Morpheus dalam berubah bentuk dan suara sering digunakan para dewa untuk menyampaikan pesan para dewa kepada manusia. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Morpheus berubah wujud menjadi Nestor. Nestor adalah raja dan prajurit tua dari kerajaan Pylos yang terkenal bijaksana dan sering memberi nasihat pada tokoh-tokoh lainnya. Zeuslah yang mengirim Morpheus ke dalam mimpi Agamemnon. Dalam mimpi itu Morpheus berubah wujud menjadi Nestor yang memberi nasihat pada Agamemnon. Namun nasihat yang diberikan adalah nasihat palsu, karena Zeus ingin Agamemnon membuat kesalahan strategi dan mengalami kekalahan dalam perang Troya. Agamemnon mengikuti nasihat Nestor dalam mimpi itu, dan yang terjadi kemudian adalah kekalahan. Peristiwa ini berawal dari perselisihan antara Achilles dan Agamemnon. Achilles marah pada Agamemnon, dan Achilles meminta ibunya yaitu Thetis agar membuat Agamemnon menyesali perbuatannya. Thetis yang memiliki kedekatan dan pernah berjasa pada Zeus, kemudian membujuk Zeus untuk membuat pasukan Yunani menderita. Morpheus muncul dalam kisah Alcyon dan Ceyx. Alcyon atau Halcyone atau Halcyone adalah putri Raja Aeolus dari Aeolia. Alcyon menikah dengan Ceyx, raja di Trakis. Keduanya saling mencintai dan saling memanggil pasangannya dengan sebutan Zeus dan Hera. Rupanya hal tersebut membuat Zeus marah. Pasangan tersebut dianggap menyetarakan diri dengan para dewa. Ceyx adalah raja yang baik.
Ia berhasil membuat kerajaannya makmur dan damai. Namun kemudian terjadi beberapa musibah, termasuk kematian saudara kandungnya. Kemudian Six memutuskan untuk pergi ke orakel di Delphi untuk meminta petunjuk dari para dewa yang mereka percaya disampaikan melalui orakel. Perjalanan menuju Delphi adalah perjalanan yang berbahaya karena melalui laut yang sering bergelora. Alcyon melarang Six untuk pergi, atau setidaknya ia ingin ikut serta dalam perjalanan ke Delphi. Tapi Six tidak ingin istrinya celaka, sehingga ia melarang istrinya untuk ikut. Six berjanji untuk segera kembali. Awalnya laut tampak tenang, namun kemudian berubah. Perubahan tersebut sebetulnya berasal dari Zeus, yang melihat kesempatan untuk menuangkan kemarahannya pada pasangan Alcyon dan Six. Kapal Six terombang-ambing dan ditelan gelombang. Pada akhirnya, Zeus membunuh Six dengan petirnya. Sementara itu, Alcyon yang belum tahu kalau suaminya telah meninggal, setiap hari berdoa di altar Hera agar suaminya pulang dengan selamat. Six di saat-saat akhir kematiannya memohon pada dewa agar jenazahnya tiba di pantai agar ia dapat dimakamkan secara layak. Dalam kepercayaan Yunani kuno, jenazah yang tidak dimakamkan akan sulit masuk ke dunia bawah. Hera yang merasa iba pada Alcyon, yang berdoa padanya setiap hari, kemudian Hera memutuskan untuk memanggil Dewi Iris atau Iris. Dewi Iris adalah pembawa pesan para dewa, dan ia lebih dikenal sebagai utusan Hera. Iris kemudian mendatangi Morpheus di dalam gua. Cahaya Iris membuat Morpheus terbangun dari tidurnya. Setelah menyampaikan pesan Hera pada Morpheus, Iris pun pergi. Hypnos menyuruh Morpheus untuk mengambil rupa Six dan masuk ke dalam mimpi Alcyon. Morpheus pun kemudian mendatangi Alcyon dalam mimpi dalam wujud Six yang basah kuyup. Morpheus sebagai Six mengatakan pada Alcyon bahwa ia tidak bisa kembali karena ia telah mati diterjang badai di laut. Dan ia meminta Alcyon untuk menguburkannya secara layak. Di dalam mimpi, Alcyon berusaha meraih kaki suaminya, tapi ia menghilang dan Alcyon pun terbangun dari tidurnya. Segera Alcyon pergi ke pantai dan menemukan tubuh suaminya mengambang di tepi laut. Alcyon mencoba meraih tubuh suaminya di laut, namun ia tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam. Para dewa yang iba padanya mengubah Alcyon menjadi burung. Burung itu hingga kini disebut Halcyon atau Kingfisher. Burung itu kemudian menghampiri tubuh Six dan menciumnya. Six pun kemudian berubah menjadi burung. Sejak saat itu, sekali dalam setahun selama 7 hari, laut Yunani akan menjadi sangat tenang. Hal itu merupakan pertanda bahwa burung Halcyon sedang menetaskan telurnya. 7 hari yang tenang itu kemudian disebut sebagai Halcyon Day. Ini bukan hari libur, melainkan sebuah tradisi mitologis Yunani merayakan kondisi laut yang sangat tenang. Kondisi laut yang luar biasa tenang itu adalah hari-hari di mana burung-burung Alcyon melahirkan bayi mereka. Paling sering terjadi antara 15 Desember hingga 31 Desember dan 16 sampai 31 Januari. Burung Halcyon menjadi simbol perdamaian karena dimanapun mereka ada, laut menjadi tenang. Burung Halcyon juga burung yang setia. Ketika pasangannya menjadi lemah karena tua, burung Halcyon akan menggendongnya dan selalu bersama, merawat dan memberi makan sampai ia mati. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi.